Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metode formal. Bersama saya Novita Ranti Muntiari dengan dosen pengampu mata kuliah metode formal. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak kontrak perkuliahan kita. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Di sini kita akan membahas mengenai definisi metode formal, sistem formal, perspektif sejarah, dan perkembangan rekayasa perangkat lunak dengan metode formal, dan yang terakhir adalah kelemahan metode formal itu sendiri. Selanjutnya, apa sih metode formal itu? Metode sendiri secara umum proses yang bertujuan secara progresif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini yang dimaksud secara progresif yaitu punya tahapan, punya progres atau punya kemajuan. Progresnya itu bisa dikatakan sebagai penyedia kerangka kerja yang rasional atau bisa dibilang nyata. Jadi kerangka kerja yang harus rasional, kerangka kerja apa sih yang rasional? Salah satunya yaitu pemodelan dari matematika. Jadi, metode ini adalah pemodelan matematika. Karena di dalamnya ada narasi-narasi matematika dan rotasi-rotasi matematika yang dapat menjembatani pembuatan, pengembangan, dan verifikasi perangkat keras atau piranti lunak yang dapat digunakan dari perancangan awal sampai ke pengujian hasil. Selanjutnya, dapat melakukan analisis matematis yang dapat berkontribusi pada kepercayaan dan ketahanan suatu rancangan. Jadi, metode formal harus bisa menjadi perwakilan dan solusi di lapangan. Harus diawasi dengan metode formal yang kita sudah kerjakan, susun, dan yang kita sarankan untuk pengembangan perangkat lunak tersebut. Sehingga perancangan itu bisa dianalisis dengan baik, setelah itu diterjemahkan dengan modul matematika yang kita sebut dengan metode formal. Selanjutnya kita akan membahas soal perspektif sejarah. Pada awalnya, pada tahun 1945 sampai 65, muncullah nama istilah software engineering yang digunakan pertama kali pada tahun 1950-an dan pada awal 60-an. Dan pada tahun 1968 dan 69, Komite Sains NATO mengadakan konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang menandai awal resmi profesi perangkat lunak. Jadi di sini NATO mengadakan dua konferensi yang dimana dua konferensi ini dipercaya oleh pelaku pembuat software engineering atau orang akademisi saat itu bahwa dua konferensi ini yang diadakan oleh NATO ini merupakan penanda awal resminya profesi baru perangkat lunak. Selanjutnya pada tahun 1965 sampai 85 ini tahun yang krisis di mana banyak proyek atau software yang gagal. Kegagalannya itu melebihi dari anggaran. Kasus-kasusnya mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Nah, salah satunya yang terkenal antara lain meledaknya roket Ariane akibat dari perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya pada tahun 1985 sampai saat ini, peneliti terus melakukan pemecahan masalah yang krisis dengan pemrograman berorientasi objek menggunakan case tool, berbagai standar UML, sampai metode formal untuk menghasilkan software atau perangkat lunak yang benar sesuai dengan anggaran dan tepat waktu. Lalu kita lihat bagaimana software engineering bergerak menuju ke masa metode formal. Menguasai kompleksitas dan biaya perangkat lunak terbukti menjadi tantangan teknologi dan ekonomi yang nyata. Ini melahirkan disiplin ilmu baru, yaitu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang menyatukan bagaimana menghadapi tantangan teknologi dan tantangan ekonomi. Muncullah metode desain.
Di sini menggunakan Jackson, SAD, dan teknik berorientasi objek lainnya. Banyak banget metode desain yang muncul, ini hanya sebagian saja. Menuju ke proses yang lebih ketat. Jadi, dari software engineering menuju ke metode formal semakin disempurnakan, maka prosesnya juga semakin ketat. Semakin ketat kesalahan terdeteksi, maka akan semakin sulit memperbaikinya. Sehingga sangat penting untuk memberikan investasi yang besar pada tahap awal siklus sebuah perangkat lunak, dan pentingnya mendapatkan spesifikasi yang real atau nyata, yaitu sesuai dengan kebutuhan sistem dan konsisten. Pengembangan perangkat lunak menggunakan metode formal adalah pendekatan formal memungkinkan seseorang peneliti atau programmer untuk menulis spesifikasi yang ketat, tepat, dan lengkap untuk keperluan pengembangan perangkat lunak. Spesifikasi yang ketat dan tepat dan lengkap yang akan nanti digunakan untuk keperluan pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas soal manfaat pendekatan formal. Di sini salah satunya yaitu bahasa formal disertai dengan sematik yang kuat dan aman. Selanjutnya, membuktikan bahwa sistem yang sesuai dengan yang diharapkan di satu sisi memenuhi level spesifikasi dan sisi lain memenuhi level code atau bahasa lainnya kode program. Selanjutnya, bahasa formal adalah dasar yang baik untuk pengembangan support tool. Dalam pengujiannya, pemeliharaan dan terkadang pengkodean dapat menurun secara signifikan karena seseorang mendapatkan kontrol yang lebih baik dengan pendekatan formal dan juga hanya dokumentasi menjadi lebih cepat diandalkan. Selanjutnya, salah satu contoh yaitu metode formal untuk pelanggan. Metode formal juga mempertimbangkan tentang pengembangan perangkat lunak, juga berdampak pada siapa sistem yang diperuntungkan. Jadi, pada saat melakukan analisis, harus itu dipertimbangkan segala aspeknya, salah satunya pelanggan. Karena pelanggan akan berinteraksi dengan sistem, pelanggan juga akan melakukan timbal balik terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Misalnya sebuah organisasi mengontrakkan perangkat lunak tersebut kepada pihak lain, maka organisasi tersebut harus mengecek bahwa pihak pemakai perangkat lunak bekerja sesuai dengan sistem yang dikembangkan dan produk sesuai dengan spesifikasi sistem yang ada. Maka, secara jelas bahwa perspektif yang lebih baik diperoleh jika suatu produk dikembangkan dengan menggunakan metode formal, karena dapat memberikan bukti bahwa produk tersebut memenuhi harapan pengembangan yang dimaksud. Di sini berarti betul-betul metode formal ini hanya bisa memenuhi harapan-harapan pengembang sistem. Siapa yang dikembangkan dari metode ini, atau siapa yang dikembangkan dari terpenuhi kebutuhan. Berarti betul-betul metode formal ini harus bisa memenuhi harapan-harapan pengembang sistem, di mana kebutuhan sistem yang akan dikembangkan nanti, kebutuhan A, B, C-nya harus terpenuhi semua. Tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan metode formal ini. Misalnya dalam bentuk tekstual yang mungkin telah diaudit oleh kontraktor atau dapat memeriksa menggunakan perangkat lunak verifikasi otomatis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan metode formal. Di sini salah satu kelemahan metode formal sendiri yaitu jarak antara spesifikasi formal dan objek yang diwakilinya. Ini yang terjadi sama seperti hukum fisika. Selanjutnya, kebenaran atau kesesuaian spesifikasi dapat diterima sebagai relevan hanya jika telah divalidasi. Selanjutnya, lalu ketika metode formal baru dipertimbangkan, kendala pertama yang harus diatasi adalah menjadi terbiasa sepenuhnya dengan notasi matematika dan model matematika, dan metode formal juga membutuhkan aplikasi yang sesuai, yang mencakup aspek pragmatis
manipulasi alat, dan aspek teoritis. Yang terakhir, dalam metode formal, pemodelan akan terjadi hanya karena situasinya secara intrinsik lebih rumit daripada yang terlihat awalnya. Jadi, metode formal digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang secara garis besar itu rumit dan disarankan untuk kebutuhan yang menggunakan dan menciptakan dari awal sampai akhir menggunakan metode formal. Pertemuan kali ini sampai di sini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan mengakses website Scala untuk Anda melihat diskusi, mengisi daftar hadir. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.